Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Oke, kali ini kita lanjut lagi ya. Kita bedah strategi ke-19 dari The 33 Strategies of War. Judulnya Mengurung Rapat Musuh atau ya, strategi pemusnahan. Strategi pemusnahan. Sumber kita masih dari buku itu, kita kutip langsung. Misinya nih, kita mau paham gimana sih taktik pengepungan total ini bisa menghancurkan bukan cuma fisik tapi juga mental lawan. Betul. Intinya strategi ini yaitu menutup semua jalan keluar, semua celah. Harus rapat. Rapat banget ya? Ya, bayangkan, kita kasih tekanan terus-menerus dari segala arah. Putus aksesnya, putus harapannya. Sumber kita bilang ini buat menghancurkan kemauan mereka dengan mengencangkan jerat. Mengencangkan jerat, wah. Jadi ini bukan sekedar manuver fisik ya, tapi serangan psikologis. Kena mentalnya dulu. Oke. Tapi kenapa sih menutup celah ini jadi krusial banget gitu? Kan buku ini juga bilang manusia itu cerdik ya kan? Pasti cari celah sekecil apapun buat nyerang balik atau kabur. Nah, itu dia. Jadi strategi ini tujuannya ya buat menghilangkan harapan itu. Sama sekali. Jangan kasih ruang napas. Betul sekali. Dan disitulah aspek psikologisnya jadi menarik banget. Kalau lawan udah merasa terkepung total, nggak ada harapan, nggak ada jalan keluar, wah, semangat juangnya bisa runtuh duluan. Sebelum perang fisiknya selesai ya? Iya, bahkan sebelum puncaknya, tekanan terus-menerus dari semua sisi, itu wah, bikin putus asa banget. Keputusasaan itu bisa fatal ya. Ingat contoh di buku itu, yang pertempuran Isandelwana. Iya, Isandelwana. Itu ngeri sih. Pasukan Inggris kan harusnya ngumpul. Malah komandannya anggap remeh lawan. Jadi mencar deh pasukannya. Mengabaikan perintah lagi ya. Itu dia, menciptakan celah. Bahaya sekali. Dan Zulu memanfaatkannya dengan cerdik ya. Banget, pakai taktik pengepungan tanduk kerbau mereka yang wah, terkenal itu. Jadi pasukan inti nahan di depan, terus ada dua sayap tanduknya itu, gerak cepat ngapit dari samping sama belakang. Pengepungan total. Munculnya tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba dan serentak. Di buku digambarkan kayak nyala api. Senapan Inggris jadi nggak guna karena Zulu udah terlalu dekat, terlalu cepat. Hasilnya? Pemusnahan total kan? Ya habis. Pelajaran keras itu. Jangan remehkan lawan, jangan biarkan pertahanan bolong. Lawan yang merasa terkepung total itu benar-benar kehilangan harapan ya. Betul. Nah, kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas nih. Pemepungan ini kan nggak harus selalu fisik di medan perang. Maksudnya? Ya, bisa aja manuver bisnis, mungkin politik, atau sosial. Pokoknya bikin lawan merasa terisolasi, diserang dari banyak sisi, terus yaitu hilang harapan buat melawan balik. Jadi tujuannya tetap sama, patahkan semangat juangnya. Persis. Ada contoh bagus nih di buku yang non-militer. Si John D. Rockefeller itu. Rockefeller dan Standard Oil-nya. Iya. Kan pesaingnya bangun pipa independen tuh buat nyaingin dia. Iya. Apa coba yang Rockefeller lakukan? Dia nggak serang pipanya langsung kan? Justru itu jeniusnya. Dia nggak ancurin pipanya. Terus? Dia malah beli kilang-kilang minyak di sekitar pipa baru itu. Oh, jadi pipanya nggak bisa nyalur kemana-mana dong? Nah, jadi nggak berguna pipanya. Istilahnya ini pengepungan ekosistem. Keren kan? Wah, itu sih cara mikir yang beda banget ya. Bukan kekuatan lawan kekuatan. Tapi mengendalikan lingkungan sekitarnya. Mengontrol akses, kebutuhan vital lawan. Itu dia. Jadi prinsipnya, pakai keunggulan kita. Entah itu duit, jaringan, info, apa aja deh. Buat ciptakan kondisi terkepung buat lawan. Tutup semua opsinya. Kayak metafora jerat di buku itu. Makin lawan berontak, makin kenceng ikatannya. Tapi, buku ini juga ngasih peringatan keras loh. Strategi ini risikonya gede. Oh iya, jelas. Kalau pengepungannya gagal, niat kita buat musnahin total kan udah ketahuan. Betul. Lawan jadi tahu, kita nggak akan kasih ampun. Jadinya, Iya, mereka bakal berjuang mati-matian. Habis-habisan, demi selamat. Nggak ada pilihan mundur lagi buat mereka. oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi, intinya ya, strategi pemusnahan ini soal kontrol absolut. Lewat tekanan dari segala arah. Tujuannya, meremukan kemauan lawan sebelum kehancuran fisik. Kuncinya, hilangkan harapan, jangan sisakan celah. Sedikit pun. Nah ini menarik nih buat Anda renungkan. Dalam konteks non-militer ya, mungkin di kerjaan Anda atau persaingan apapun,
Pernah nggak sih Anda merasa ada celah yang mungkin Anda biarkan terbuka tanpa sadar? Atau sebaliknya, bagaimana prinsip menutup celah ini atau mengendalikan ekosistem tadi bisa Anda amati atau mungkin Anda antisipasi dalam strategi orang lain? Sesuatu buat dipikirkan lebih dalam ya.